Terakhir adalah bagian laporan dan slip gaji. Untuk laporan dan slip gaji, saya akan menggunakan file yang sudah diisi karena sudah ada contoh-contohnya. Ya. Jadi di sini kita bisa masuk laporan payroll semua karyawan. Di sini tidak ada yang perlu diedit, tidak ada yang perlu diisikan data-datanya karena ini akan merekap otomatis gaji dan pembayaran PPh 21 dari Januari hingga Desember. Jadi hanya untuk dilihat dan dievaluasi saja. Kemudian laporan payroll pilih karyawan. Nah, di sini nama karyawannya itu dipilih dari sebelah kanan. Ya, kita misalnya pilih yang kedua nih. Nah, kemudian ada pilihan tampilkan dengan tanda objek pajak dan tanpa tanda objek pajak. Jadi begini, perhatikan bahwa gaji bersih ini kemungkinan berbeda dengan gaji bersih untuk perhitungan pajak. Ya, karena tadi ada yang masuk komponen objek pajak yang huruf P tadi, ada yang tidak masuk. Jadi kalau kita ingin melihat mana yang masuk, di sini pilih dengan tanda objek pajak. Tapi kalau kita mau mencetak, jadi tidak ingin ditampilkan tanda objek pajak, tadi dipilih tampilkan tanpa tanda objek pajak. Ya. Jadi di sini hanya memilih nama karyawan dan cara penampilannya. Semua data akan muncul secara otomatis. Dan perhatikan bahwa tanda-tanda hijau di sini, ini bukan error. Ya. Ini hanya notifikasi dari Excel-nya bahwa formulanya berbeda nih antara sel-sel yang saling berdekatan. Jadi mereka merasa ini perlu diperhatikan, perlu dicek lagi. Tapi sebenarnya tidak perlu dicek ini, karena memang formulanya beda masing-masing sel. Ya, jadi bukan error. Kalau ingin lebih lanjutnya, silakan di googling saja tanda hijau Excel ataupun yang green marker Excel formula. Silakan di googling untuk dapat penjelasan lebih lengkap dan cara merubah settingnya biar ini tidak muncul bagaimana. Ya. Itu untuk laporan payroll berdasarkan pilih karyawan. Kemudian laporan pembayaran THP pada prinsipnya ini adalah untuk memonitor pembayaran THP bulanan. Ya, bisa dilihat Januari, Februari, mana yang sudah terbayar, mana yang belum terbayar. Demikian juga ada laporan pembayaran, ini rekap PPh. Ini untuk melihat PPh karyawan selama 1 tahun. Ya, yang sudah dibayar total terutangnya berapa, sudah dibayarkannya berapa, selisihnya berapa. Kemudian laporan pembayaran PPh 21 sama, ini untuk melihat mana yang sudah dibayarkan ke kantor pajak dan Oke, selanjutnya ini slip gaji. Slip gaji ada 2 macam di sini, yaitu berdasarkan tanda tangan ataupun yang tanpa tanda tangan. Dan yang masing-masing ada 2 format yang berhubungan dengan ukuran kertas, yaitu ukuran kertas A4 dan ukuran kertas A5. Jadi slip gaji di sini sudah ada formatnya, tinggal dipilih periodenya ya. Kemudian pilih nama karyawannya. Tidak akan muncul secara otomatis. Ini untuk yang A4 tanpa tanda tangan, ini untuk A5 tanpa tanda tangan ya. Di A5 itu A4/2, ini ukurannya kalau dicetak. Kemudian kalau memang menginginkan ada tanda tangan, bisa digunakan yang slip gaji A5 dan A4 ada tanda tangan. Ya, jadi kalau ini di sini ini ada penerima, ada nama yang HRD-nya. Tapi kalau memang mau diedit, silahkan diedit aja kata-kata di sini. Ya, bisa diedit. Kemudian di sini untuk logo sama seperti setup awal. Ini kalau mau ganti hanya tinggal change picture, list device, pilih gambarnya. Ya, langsung berubah gambarnya sesuai logo. Ya. Demikian juga untuk A4, ini ukuran kertasnya A4, jadi kalau kita lihat tampilan cetaknya adalah seperti ini. Mengganti ini sama, ya. Di sini kita bisa isikan sama periodenya, nama karyawannya, hanya saja untuk tanda tangan bisa diisikan di sini, nanti datanya akan diambil di bagian bawah.
Tapi kalau mau diedit manual, yang bagian sini silahkan ya. Misalnya mau tidak ada nama penerima, tapi nama yang tanda tangannya langsung 2 orang, silahkan dirubah di bagian bawah ini. Ya. Sekali lagi, jangan lakukan cut paste atau insert delete di bagian slip, karena akan merubah formula. Kemudian kita masuk mungkin ke form 17218. Ini form baru dari pajak yang digunakan untuk melaporkan pajak masa bulanan berdasarkan TER ya. Jadi sama juga, tinggal dipilih periodenya, ya bulan apa, kemudian nama karyawannya dipilih di sini. Setelah itu bisa di nomor urut di sini relate berhubungan dengan nomor urut di sini. Ya. Kalau sudah ada nomor urutnya tinggal diisikan di sini, mau dari nomor 1 sampai berapa, nanti teman-teman bisa dalam mencetak menyesuaikan dengan nomor urutnya. Kemudian kode objek pajak, ini penjelasannya, kode objek pajak itu ada di bagian bawah ya. Jadi pegawai tetap atau uang terkait pensiun. Oke, setelah kode objek pajak, tanggal tanda tangan bisa diisi di sini, kemudian nama peneretangannya. Itu untuk dimunculkan datanya di bagian identitas pemotong. Ya. Ini untuk form yang harus yang bisa dicetak secara bulanan. Setelah itu ada form rekap per tahunnya ya di sini. Sama juga di sini bisa dipilih nama karyawannya, kemudian masa perolehannya umumnya 1 sampai 12 ya, 12 bulan. Nomor urut ya, nomor urut untuk di sini. Penghasilan neto jika bukan 0. Jadi masa sebelumnya tapi bukan 0 bisa diisikan datanya di sini untuk muncul di angka, untuk muncul di baris yang pemotongan masa sebelumnya. Setelah itu nama penandatangan dan tanggal tanda tangan. Jadi perhatikan di sini datanya yang di sini ini akan merekap. Jadi kategori ini ya, ini akan merekap berdasarkan golongan tadi yang di slip gaji adalah kategori kecilnya, kemudian kategori pajaknya adalah ini dan akan direkap otomatis di baris form 1721 A1. Ya. Oke, terakhir adalah dashboard ya. Jadi dashboard di sini kita bisa melihat profil dari payroll karyawan dari bulan Januari sampai Desember. Dan di sini ada sedikit tambahan perhitungan. Kalau ingin membandingkan persentase dari THP terhadap total revenue perusahaan ya, ini bisa diisikan revenue usahanya di sini. Ya, diisikan. Jadi angkanya misalnya bulan pertama 120. Ya, diisikan seperti itu. Nanti dia akan membandingkan sehingga di sini akan muncul persentasenya. Kemudian total karyawan di akhir bulan, revenue usaha tadi yang dimasukkan di sini ya. Kemudian total PPh 21 ini berapa persen dari THP. Kemudian distribusi dari THP itu kemana saja, departemen mana saja bisa dilihat di sini. Ini adalah bentuk grafiknya. Kemudian berdasarkan grade atau golongan gajinya di sini. Setelah itu perbandingan bulan per bulan dari THP dan PPh bisa dilihat di sini. Di mana di sini juga ada detailnya, penghasilan kotornya, di mana kategori ini adalah sesuai dengan kategori perusahaan yang di-setup di sini. Ya. Oke, saya kira itu untuk penjelasan dari laporan bagian dari aplikasi payroll yang bisa digunakan untuk tahun 2024.